Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Bapak Ahmad Ramadan Hasibuan, Ibu Devi Suryani, Ibu Erlina Sari, Idayanti Sapitri, Nora Saputri Nasution, Purnama Sari, dan Wandros Pratiwi. Di mana saya sebagai moderator Idayanti Sapitri. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penciptaan iringan lagu anak SD kegiatan belajar 2 pada modul 6. Di mana pemaparan yang pertama akan dibacakan oleh Ibu Erlina Sari. Kepada Ibu Erlina kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya Erlina Sari akan memaparkan hasil diskusi kami. 1. Pembuatan pola ritmik. Penciptaan musik instrumental memiliki persamaan dan perbedaan dengan musik vokal. Kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, secara umum persamaannya sama-sama bermula dari suatu gagasan atau ide. Adapun perbedaannya terletak pada medium yang digunakan, yaitu vokal menggunakan suara manusia, sedangkan instrumental menggunakan bunyi dari alat musik buatan manusia. Penciptaan musik instrumental memiliki persamaan dan perbedaan dengan musik vokal. Secara umum, persamaannya sama-sama bermula dari suatu gagasan atau ide. Ide musikal tersebut dituangkan dalam nada, irama, dan unsur musik lainnya. Adapun perbedaan terletak pada medium yang digunakan, yaitu 1. Menggunakan suara manusia, sedangkan yang instrumental menggunakan bunyi dari alat musik buatan manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Erlina Sari. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Purnama Sari. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator. Saya Purnama Sari akan melanjutkan pembahasan PPT kami. Dalam penyusunan musik instrumental, kita yang mempertimbangkan beberapa hal antara lain adalah 1. Karakteristik bunyi dan register masing-masing instrumen. Karakteristik bunyi dan register masing-masing instrumen musik sangat beragam, tergantung pada jenis dan cara memainkannya. Misalnya, piano memiliki register yang luas dan dapat menghasilkan berbagai jenis suara, dari yang sangat lembut hingga yang sangat keras. Sementara itu, gitar memiliki register yang lebih terbatas dan biasanya digunakan untuk memainkan melodi atau harmoni. Yang kedua, ada tingkat kesulitan teknik permainan instrumen tersebut. Tingkat kesulitan teknik memainkan instrumen musik juga beragam. Misalnya, piano dianggap lebih mudah dibandingkan dengan instrumen musik lain seperti biola atau trompet. Namun, ini sangat tergantung pada individunya sebenarnya dan seberapa sering mereka berlatih. Yang ketiga, hasil perpaduan bunyi, sebagian atau keseluruhan instrumen yang digunakan. Nah, hal ini, hasil perpaduan bunyi, sebagian atau keseluruhan instrumen yang digunakan dalam sebuah komposisi musik dapat menghasilkan suara yang unik dan menarik. Misalnya, kombinasi suara piano dan gitar dapat menghasilkan suara yang kaya dan penuh. 4. Instrumen natural atau transpose. Instrumen musik dapat dikategorikan sebagai alami atau transpose. Instrumen alami adalah instrumen yang suaranya tidak dapat diubah, seperti piano atau gitar. Sementara itu, instrumen transpose adalah instrumen yang suaranya dapat diubah, seperti trompet atau biola. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Purnama Sari. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Nora Saputri. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator atas kesempatannya. Nama saya Nora Saputri akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Purnama Sari, yaitu walau hal-hal tersebut sebagian dipertimbangkan dalam penciptaan musik vokal, namun dalam musikin instrumental sedikit lebih kompleks dalam musik sekolah. Beberapa hal lain perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan alat musik di sekolah. Selain itu, tingkat keterampilan anak didik memainkan alat musik juga perlu dipertimbangkan. Tentu saja hal tersebut dapat dipelajari. Pola irama
irama dapat diterapkan untuk mengiringi sebagian atau seluruh lagu. Lagu-lagu daerah populer atau musik tarian dan lagu anak-anak biasanya menggunakan pola irama untuk pengiringan. Dalam pembuatan pola irama perlu kita perhatikan beberapa hal, antara lain: 1. Tanda birama adalah simbol yang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu bar atau ukuran musik. Tanda birama terdiri atas 2 angka, bagian atas dan bawah. Biasanya ditulis dalam bentuk 2 angka seperti 2/4, 3/4, atau 4/4, di mana angka atas menunjukkan jumlah ketukan per bar dan angka bawah menunjukkan jenis not yang dianggap sebagai satu ketukan. Terus yang kedua, tempo adalah kecepatan atau laju dari irama dalam sebuah komposisi musik. Dan tempo adalah kecepatan dari irama dalam musik. Ini bisa cepat, sedang, atau lambat. Tempo biasanya diukur dalam beat per menit dan bisa diatur dengan menggunakan metronom. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Nora Saputri. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Devi Suryani. Kami persilakan. Baiklah, nama saya Devi Suryani. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Nora, yaitu yang ketiga, melodi rangkaian nada yang berurutan yang membentuk suatu kesatuan dalam sebuah komposisi musik. Elemen musik yang paling sering diingat oleh pendengar. Ini adalah rangkaian nada yang memiliki karakteristik tertentu, seperti naik turun atau rata, dan biasanya dinyanyikan atau dimainkan oleh instrumen musik. Yang keempat, harmoni. Harmoni adalah kombinasi dari beberapa nada yang dimainkan atau dinyanyikan secara bersamaan untuk menghasilkan suara yang menyenangkan. Kombinasi dari beberapa nada yang dimainkan atau dinyanyikan secara bersamaan. Harmoni bisa berupa akord yang terdiri dari 3 atau lebih nada, atau bisa juga berupa kombinasi dari beberapa akord. Harmoni memberikan kedalaman dan tekstur pada komposisi musik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Devi Suryani. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ahmad Ramadan Hasibuan. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan isi PPT kami. Nama saya Ahmad Ramadan Hasibuan. Di mana pemaparan selanjutnya nomor 2, pengembangan pola ritmik. Pola dasar yang telah dibicarakan terdahulu dapat juga dikembangkan dalam hal ini. Sudah menempatkan bagian-bagian dari pola ritmik ke dalam masing-masing ketukan berat dan ringan. Kita ambil satu contoh pola irama yang sudah dikenal, yaitu waltz. Mengembangkan pola irama dapat dilakukan dengan berbagai macam variasi yang menjadikan musik tetap berkembang, namun demikian dalam pola pengembangan pola irama untuk anak SD pertimbangkan faktor-faktor teknis, terutama keterampilan anak untuk memainkan pola irama tersebut. 3. Pemilihan instrumen. Yang kita kenal hingga saat ini memiliki ciri khas instrumen musik yang digunakan dalam memainkan pola irama, seperti contoh pola irama musik keroncong dimainkan dengan alat musik cap, cuk, cello, dan bass. Dalam musik dangdut, pola iramanya dimainkan dengan alat musik combo band dengan tambahan alat khas ketipung dan tamborin. Ada satu faktor dasar dalam pemilihan instrumen tersebut, yaitu 1. Ketukan berat dimainkan oleh instrumen besar atau beregister rendah. Ketukan berat biasanya dihasilkan oleh instrumen yang memiliki suara rendah atau berat. Instrumen besar beregister rendah seperti gendang, drum, atau gong biasanya menghasilkan suara yang berat. Sekian, saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Ramadan Hasibuan.
Pemaparan terakhir akan dilanjutkan oleh Ibu Wanros Pratiwi. Kepada Ibu Wanros kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan. 2. Ketukan ringan dimainkan oleh instrumen kecil atau beregister tinggi. Ketukan ringan biasanya dihasilkan oleh instrumen yang memiliki suara tinggi atau ringan. Instrumen kecil atau beregister tinggi seperti flute, piccolo, atau gitar biasanya menghasilkan suara yang ringan. 3. Sinkop dapat dimainkan oleh instrumen kecil dan besar. Sinkop adalah teknik musik yang melibatkan penekanan pada ketukan yang biasanya tidak ditekankan. Ini dapat dilakukan dengan instrumen kecil atau besar, tergantung pada efek yang diinginkan oleh musisi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Wanros Pratiwi. Dan demikianlah hasil diskusi kami mengenai penciptaan iringan lagu anak SD kegiatan belajar 2 pada modul 6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.